Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama 4 menit ke depan, Doifil akan menemani kamu di Hidayatuna, edisi Sentripreneur yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Syukri di hidayatuna.com dengan judul pentingnya berpikir positif. Setiap waktu, manusia tidak akan terlepas dari aktivitas berpikir, baik itu berpikir positif maupun berpikir negatif. Namun, berpikir juga memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani, sebab apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan juga kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya pun juga positif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimisme dan menuntunnya untuk bertindak, sehingga seseorang yang bersikap positif mampu terhindar dari sifat berangan-angan. Ibnul Qayyim juga menilai, jika seseorang hanya bersifat angan-angan tanpa adanya tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya saja, jika seorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu, namun ia tidak pernah menanam apapun dalam tanahnya tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya dan berharap untuk memetik hasilnya. Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis ya. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut sebagai husnudzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan seseorang supaya memiliki sifat husnudzon, sebab husnudzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnudzon atau berpikir positif mampu mengubah suatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Allah memerintah Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah. Namun yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah SAW, bahkan melumuri wajah beliau dengan pasir. Tak lama kemudian malaikat datang ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya juga kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambutkan ajakan untuk taat kepadamu." Kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW selalu berbaik sangka meskipun dalam keadaan sedang tersakiti. Bahkan orang-orang yang telah menyakitinya berangsur-angsur memeluk Islam dan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Surat Al-Fussilat ayat 34. Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah, menjadi orang yang pemaaf meskipun selalu disakiti, dan selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan apapun. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang. Kalau kamu suka mendengar Hidayatuna, jangan lupa like, komen, dan share. Dan semoga menjadi amal jariah kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan tema-tema menarik dari Hidayatuna lainnya. Sampai jumpa di Hidayatuna edisi berikutnya. Tetap patuh 3M dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.